Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR Code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go! yang masih berlayar di One Piece Cafe. Woi, Senayan Park, Jakarta. kita tapping setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi buat para nakama yang pengen mampir, bisa mampir kemari Tuh. ke One Piece Cafe. Karena kalau lo datang pas lagi ada podcast, ada menu spesial yang harganya terjangkau. Bisa di-unlock khusus Contohnya ini, podcast. contohnya ini makanannya. Contohnya ini nih, ini dia. Makasih. Ini platter ya. Ada apa aja? Ini ada sosis, Iya. terus ada krok, apa sih namanya? Apa ya kemarin ya namanya? Pokoknya ini kayak Lupa. daging-dagingan gitu Iya, lah. sama French fries Nah, ya. Dapat es teh manis. Harganya Paket. hanya 60.000 saja. Oke. Namanya paket nakama. Paket nakama. Gitu. Iya. Dan banyak banget minuman-minuman seger kayak gini nih. Gue lagi minum Nami, Iya. French Thunder, seru banget. Kalau mau yang biasa aja juga kayak gue bisa es teh manis, Betul. boleh. Boleh banget. Di sini banyak menunya, ada menu paket juga, dan sekarang temanya masih di Pang Hazard. Betul. Jadi ada juga merch spesialnya. Betul, khusus arc ini. Ya, gitu. kalau kalian beli paket yang lau ya. Nah, gitu. Jadi buat orang nakama, kalau pengen mampir silahkan datang ke Senayan Park paling bawah. Paling bawah, lantai paling bawah. Terus beli menu apapun akan dapat stiker official One Piece. Gitu. Nah, hari ini gue pakai Jersey Jepang. ini lagi chill karena di cover Shonen Jump terbaru, Luffy sedang pakai jersey Jepang yang paling baru yang ini. Wih. Suka begitu ya? Suka Mereka begitu. tuh suka collab waktu itu sama Olimpiade, mereka collab. Betul. Sekarang lagi momennya Piala Dunia. Piala Dunia. Karena Jepang masuk, Benar. pakai ini. Bagus sih, hype pas ya. Karena One Piece itu khususnya Luffy sangat populer di Jepang. Ya. Dan untuk menjadi representatif dari timnas Jepang, why not ya? Iya, Keren banget. gua kalau Jepang tuh di Piala Dunia gue suka jersinya aja. Jersinya, oke. Sama negaranya kan gue suka Jepang. Iya. Tapi untuk sepak bolanya, gue nggak begitu ngikutin sepak bola Jepang. Makanya di Piala Dunia kali ini, gue biasanya kan gue tuh dukungnya dari dulu Italia sih. Oke, Itali. Tapi Italia udah lama nggak masuk. Jadi karena nggak ada Italia, gue dukungnya Portugal. Oke, Portugal ya. Karena ada Bruno Fernandes yang Hmm. akhirnya memecahkan rekor asis terbanyak sepanjang sejarah. Wow. 21 asis dalam satu musim Liga Inggris. Gila. Itu Gila, udah lama nggak mecahin rekor, udah lama. Gila. Portugal. Nggak si MU. Oh, MU. Dia pemain MU kan? Dia pemain Si MU. Bruno kan. Oke. Oh, di Liga Inggris kemarin nih. Dia mecahin rekor. Mecahin rekor Mantap. karena rekor terbanyak 20. Oh, oke. Si Henry sama KDB. Oh, gitu. Kang Deddy Buliadi. Enggak lah ada. Dan selamat juga buat Arsenal karena akhirnya juara Liga Inggris setelah 22 tahun menanti. Selamat Arsenal. Karena banyak yang nggak ngerti kayak kalau orang lagi ngecengin Arsenal, misalnya gue fans MU nih, Iya. ngecengin Arsenal, disangkanya benci. Oke. Padahal kan itu banter aja. Pas udah selesai ya ngucapin selamat, Iya. respect. Sportif, karena sport Sportif. ya. Kan misalkan Liverpool suka ngecengin MU, Iya. Chelsea suka ngecengin Benar-benar. Arsenal, ya itu sebatas ceng-cengan aja pas Liga Inggris masih berjalan. Pas udah selesai ya udah. Kenapa karena masih banyak banget orang-orang yang merasa kalau ada orang ngatain timnya itu benci. Oke. Padahal enggak anjir. Tidak. Enggak. Gua ngikutin bola aja dari dulu, gak pernah, maksudnya ya bagus-bagus aja permainannya. Makanya gue masih bingung sama orang-orang yang menganggap Lu benci. bukan gue doang, semua orang yang ngatain timnya Oh, disangka benci, padahal enggak. oke. Kalau lu nggak suka,
kalau lu merasa terbully ya balas ngatain timnya lagi. Kadang ada orang udah marah ke personal. Oh gitu. Gua teman gua ada yang cewek dikatain, "Wah, dasar logonya nggak nonjol apa begitu lah." At Parah sih. hominem itu nggak boleh parah, ya. Parah banget. Nyerang ke personal. Maksud gua, lu kenapa sih anjir? Ini cuma bola anjir. Aneh banget. Gitu. Arsenal juara. Bruno juga memecahkan rekor. Ini kalau di sepak bola ya. Di Liga Inggris ya. Terus Spurs nggak jadi degradasi. Oh gitu. Dia selamat. Oke. Chelsea lagi jadi badut. Spurs itu Tottenham ya? Tottenham. Akhirnya juga MU balik lagi ke Liga Champions. Oke. Gitu. Jadi memang lagi banyak sejarah yang terukir. Mau Salah dari Liverpool pergi. Akhirnya dia bukan pensiun. Mau Dia Salah. cabut dari Liverpool. Yeah. Dan Pep Guardiola harus pensiun, harus cabut dari Manchester City sebagai pelatih. Pep Guardiola. Iya, gitu. Itu info-info dari bola. Kalau dari One Piece apa Cil? Tiba-tiba bola. Karena lagi euforia ini baru selesai. Iya, pas banget ya. Terus Liga Inggris Luffy baru juga selesai. lagi pakai jersey ya. Gitu. Terus kalau di One Piece, ini yang lagi hype adalah animenya. Kalau nggak salah episode 1163 ya, kalau nggak salah ya. 1163? Iya, ini adalah momen dimana Robin Oh, ketemu sama Saul. reuni dengan Saul. Gue baru nonton tadi pagi dan Gua belum. Dan gue nangis bener. Apa yang Sekeren membuat lu- itu. Emang dieksekusi dengan baik? Dieksekusi dengan baik. Kalau grafis sama lah ya seperti biasa. Cuma kok dia bisa ya bikin kayak kolase masa lalunya Robin, terus pindah ke masa kini, pindah ada ke masa itunya? lalu ada. Jadi ada sedikit Robin tuh dihianati sama banyak orang, yang Robin mau dijual, yang mau ditangkap apa segala macam. Jadi kayak kengerian Robin usia 8 tahun tuh tergambar lagi di sini. Gitu. Itu yang bikin gila. Buster Call pertamanya Robin tuh jadi kayak berasa banget dan akhirnya ketemu dengan Saul. Gila. Juara nangis Ini gua. menurut gua poin plus di anime tuh ini. Iya. Bisa menambahkan elemen-elemen yang Itu tidak ada di dia. manga. Contohnya adalah Itu dia. kan bini gue lagi nonton One Piece. Iya. Gue jadi ikut nonton lagi kan. Bahkan gue tim yang gak pernah jarang nonton anime jadi nonton. Dia udah nyampe Panghazard. Udah di tengah-tengah Panghazard. Cepet banget tuh Bang Hazard ya. Dan momen yang Jinbe gue selalu suka kan. Yang Jinbe ngasih darah. Ya. Kan Transfusi. kalau di manga bagus kan. Tapi ya begitu aja. Kalau di animenya ditambahin flashbacknya Iya, apa benar. segala macam yang membuat tambah scoring musiknya juga Iya. yang membuat jadi lebih emosional. Jadi memang anime bagusnya di situ. Itu poin plus anime ya. Itu. Menurut gua selama tidak menambahkan filler yang Iya. tidak ada relevansinya, itu oke-oke aja ya selama tidak ada. Karena kalau cuma nambahin angle, nambahin POV tapi relevan, itu keren banget ya. Tapi jangan nambahin ngide yang inisiatif yang nggak ada di canon ya. Banyak banget. Sengs tangannya pernah ada 2. Ya. Kinemon pernah berenang. Betul. Apa sih? Oh itu kadang suka nggak jelas. Makanya gue masih berharap ke WIT nih. Oke. Semoga bagus eksekusinya. WIT kami menunggumu. Oke, setelah libur 1 minggu. Dan ini gue ngomongin sekarang dulu ya. Ya. Minggu depan kan tanggal merah. Meskipun ada chapter, kita libur karena menghormati rekan-rekan Yang sedang merayakan. Iya, Betul. sama tim-tim yang libur juga. Timnya pada libur. Gitu. Jadi kita rapel di minggu depannya lagi. Ya. Oke? Minggu kemarin libur, sekarang dikasih chapter yang menurut gue bagus. Ya. Tapi nggak membuat gue menggebu-gebu kayak biasa. Karena memang lagi di masa flashback. Flashback. Ini adalah chapter flashback. Yang di luar dugaan. Ketika kita menantikan ini chapternya Usopp, yang dikasih flashbacknya Brook. Lagi-lagi Usopp disalip ya sama karakter-karakter lain ya. Sama kayak waktu kita di Wano, kita berharap Zoro. Ya, ada sih flashbacknya dikit. Tapi menurut gue yang dapat porsi banyak, salah satunya Sanji dapat lagi. Sanji dapat Dapat lagi. tubuh Germa. Terus ya Zoro dapat Enma sih, tapi Zoro nggak segitunya di Wano, biasa aja. Balik lagi kalau ngomongin Zoro Sanji. Toei ini agak berat sebelah nih ngomong Iya, itu ya kan. Nah kalau itu Zoro momen-momennya di shining banget dah Zoro kalau Di anime ya? Di anime ya. Gue bukan pembenci Zoro ya. Gue suka juga Zoro. Cuma kayak Karena momen di anime banyak Sanji yang dihilangin. Gua nggak tahu kenapa, ada masalah apa. Bahkan ketika Iya. Sanji ngelihat Bonnie biasa aja, sama Toei dikasih love. yes. Buat gua, lo kenapa sih? Kayaknya memang ada internal yang nggak suka sama Sanji. Ya. Tolong Toei
Periksa lah itu. Iya, itu dan kita mungkin Karena banyak loh. nunggu WIT untuk tidak melakukan itu ya. Semoga tidak melakukan itu. Karena banyak momennya loh. Iya, Maksud gua banyak. aneh banget, Oke. Kayak Sanji harusnya Betul. ada, dihilangin tuh kenapa? Iya, benar. Benar, sama yang pas ketemu Stussy yang jadi itu tuh Iya. gambarnya di lumayan parah lah ya. Parah sih. Semoga ada oknum yang ketahuan nih Iya. emang orang benci Sanji nih. Feeling gua ada sih, feeling gua. Ada. Benar-benar. Oke. Balik ke sini ya. Langsung buka halaman Manga Plus. Iya. Karena ini paling official. Mm-mm. Tidak ada yang lain dan gratis. Betul. Jadi buka Manga Plus-nya, buka One Piece-nya karena kita akan beda chapter 1183 dengan judul Metpak Ikan Duyun. Metpak Ikan Duyun. Iya. Ini kita bisa bahas nih dari segi bahasa Oke. nih. Gua siapa sih penerjemahnya lupa deh namanya. Penerjemahnya namanya Rizal. Rizal Eka. Shout out buat Mas Rizal Eka. Gue suka judulnya. Ini Kenapa? dia bisa mainin alih bahasanya dengan baik. Kalau Karena- Inggris gimana kalau Inggris? Kalau Inggris, good morning mate kalau nggak salah, good morning mate. Itu ujung-ujungnya ujung dari mermaid. mermaid ya, Oh, good iya. morning mate. Malah bagusan Indonesia, metpagikan ya kan nyambung. Ini more bukan mer. Iya. Tapi iya. Nah bahasa Jepangnya lebih bagus karena saya bahasa Jepang. Nah sebelum bahas ini Cil, gue ada menu yang paling baru yang gue pesan Oke. juga. Nah ini dia bento. Lu lapar ya? Sekali lagi bento. Ini Lapar kan gua. gede banget ya. Yoi, ini gokil, akan ini gue gede makan. banget. Nah ini Ada harganya misonya murah juga. segala Harganya berapa macam. sepaket? 185.000 plus dapat ocha Oke. juga gitu. Jadi lu bisa pesan Menarik ini sekali. di One Piece Cafe. Ini menu paling baru ya. Iya. Ini lengkap banget ya. Nih. Kita Oh. pernah makan dan wah kenyang banget. Ini worth to buy. Bener-bener. Lanjut. Ya. Jadi dari bahasa Jepang aslinya dia menggunakan dua aksara. Yang pertama katakana untuk bahasa Inggris ya, karena dia mau ngomong juga good morning awalnya. Good morning. Jadi pakai katakana gudo morning. Tadi mau ngomong gitu kan Iya, kalau iya, di katakana gudo morning. Tapi pas di ningnya dikasih kanji ningyo. Ah. Ningyo itu artinya duyung. Iya, ningyo Artinya- duyung. Iya, duyung artinya duyung. Jadi keren kan? Gudo morning yo. Ya kan? Keren banget. Nah, bahasa Inggris good mermaid itu kurang. Tapi oke juga lah. Oke juga, tapi mermaid ya. Ini Ah. menurut gue yang bahasa Indonesia bagus sih. Maksudnya kayak dia kreatif. Akhirnya dia bisa menemukan punchline juga ya dari metpagikan duyung. Gue pas baca Gitu. judulnya doang, Hmm. entah kenapa gue langsung kebrok. Ya, Karena buat gue ini katro jokes nih. iya. Jokes yang bapak-bapak. Apa ya? Dulu kita bahasanya apa deh kalau Dad Jok jokes, Katro? dad jokes. Bukan. Jayus. Bro kan gitu ya. Iya, Jayus. Jayus. Dan ternyata terbukti ya. Hmm. Ini kita bahas covernya dulu. Ini kita dikasih color spread. Ada Luffy yang pakai jaket bagus banget. Iya. Ada apa dulu? Niku ya. Semoga keluar ya jaket ini ya. Gue mau deh. Itu Niku kan nih? Niku. Niku sama daging. Iya. Terus ada Bona di sini ya. Iya. Gajah kecil berbelalai panjang. Orang-orangnya nggak ada ya? Iya, orang-orangnya nggak ada. Bona. Kenapa pada pakai gajah nih? Ada ini khusus nggak? Kalau yang Karena bajunya gajah. iya. Gajah warna pink spesifik. Iya. Apa ya? Kalau yang banyak teori yang bertebaran sih ini berhubungan dengan God of Rain ya. Karena si Oke. gajah ini kan bisa nge-splash ini ya air dari belalainya ya. Iya. Karena dia saat mandi Zou jadi kehujanan, ya kan. Malah ada yang berpikir itu God of Rain atau siapa yang dikutuk jadi Zunesha atau segala macam. Jadi kayak makanya Zunesha kan dihukum selama 400 tahun ya, apa segala macam itu ada hubungannya gitu kan. Wah. Terus jadi balik lagi yang katanya ini Lily yang dikutuk jadi Zunesha gitu kan. Karena matanya Zunesha juga ada ring-ringnya ya gitu kan. Apa mungkin ini juga callback ke situ apa namanya? Gajah-gajah ini gitu. Gue juga nggak yakin sih, tapi lihat tuh dia pakai payung kan. Iya. Robin pakai payung. Itu menarik sih. Hujan. Kalau Zunesha adalah Rengat sebelumnya. Karena Menarik ya. Menarik aja sih buat Menarik gue. ya, Kayak, oh iya, benar-benar. Bisa jadi loh. Jadi dia dihukum. Apa ya bentuknya itu seperti kutukan berarti ya yang bisa merubah manusia menjadi hewan gitu ya. Iya. Atau memang dia gajah aja. Atau gajah aja. Oke, menarik itu. Iya. Gue sih merasa Memang dia dasarnya dia gajah aja. Oke. kayaknya ya. Tapi kalau dia gajah aja dari awal, kenapa dia mau nurut gitu loh dengan hukuman yang dia jalanin sekarang? Iya Dia kan sih. tetap harusnya bisa rebel atau gimana? Iya. Mungkin atau mungkin dia gajah yang dikutuk apapun dikutuk. Gue merasa dia adalah manusia dengan
manusia dari suku kaki panjang. Oke, karena kakinya Ada kaki panjang. berbeda, sangat berbeda ya. Harusnya kalaupun itu gajah raksasa, itu kalau di laut pun udah tenggelam ya. Iya. Karena kaki gajah itu tidak sepanjang itu. Makanya gue merasa kalau dia manusia, dia adalah manusia dengan Suku ras kaki panjang. suku kaki panjang. Betul. Gitu. Udah Oke, pasti bukan lili ya, karena keturunannya manusia biasa, ya kan? kita bahas pakaian-pakaiannya. Gue suka banget pakaian Nami. Iya. Dia pakai simple garis-garis. Mm-mm. Zoro pakai baju gajah. Robin gue suka bajunya ada gajahnya juga. Iya. Brook juga mantep. Ini pakaiannya oke semua nih, gak ada yang katrol. Biasanya kan ada, biasa Sanji yang jelek nih, mana Sanji? Oh nggak, Sanji bagus lah pakai jaket. Tapi Luffy sih yang paling juara di Luffy sini ya. juara, Luffy juara. Brook juga oke lah, rockstar. Menarik. Ini ada Sunny juga ya. Sama ada pulau kecil tempat mereka berlabuh tuh ya. Oke, lanjut. Langsung sih ke halaman pertama, Nakama kita dikasih lihat Im sama. Dia sedang berbicara dengan Ragnir ya. Ragnir. Dia ngomong apa itu? Selama ini lu telah menantikan kemunculan orang yang bisa membantu lo balas dendam ke gue. Jadi memang ada indikasi Ragnir nih punya dendam ke Imu ya. Benar. Dan Ragnir ini kembali lagi, ini berarti terkonfirmasi adalah dia adalah makhluk di Void Century ya. Iya. Makhluk di 800 tahun yang lalu. Karena relevan dengan pembicaraan Imu. Dan dia udah capek. Benar. 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 Akhirnya capek juga ya. Benar. Sedangkan Loki yang hanya usianya baru sekian, dia adalah makhluk di masa kini yang dia nggak tahu obrolan ini. Makanya dia bilang, sejak tadi dia ini banyak sekali bicara. Meski begitu, ini pertama kalinya aku menghadapi lawan setangguh diriku. Dia nggak paham konteksnya. Yang tahu Ragnir. Ragnir tahu Nidhogg dan Ragnir, dan Im sama tahu kondisi Ragnir dan Nidhogg di masa lalu. Di masa lalu. Karena Loki masa kini, sedangkan Ragnirnya masih dari masa lalu gitu. Yang menarik adalah Loki, lalu Luffy, si topi jerami. Apapun yang gua lakukan, lu nggak akan bisa menjadi prajurit. Nah ini menarik, karena sudah di statement kalau mereka berdua nggak akan pernah bergabung. Benar. Kemarin kita pernah bahas ya, apa yang membuat mereka tidak bisa bergabung. Kan ada yang bilang karena pemakai buah iblis, menurut gua enggak. Menurut gua karena mereka dari awal memang sudah di sisi yang berseberangan. Kayaknya memang ini reinkarnasinya. Oh, gue bilangnya gini, Joy Boy itu Luffy adalah Joy Boy, adalah reinkarnasi Joy Boy yang harus ada gitu, yang harus ada untuk melawan Imu, bukan entitas random yang harus melawan Imu, bukan gara-gara Boy Iblis sih kalau menurut gue sih. Jadi memang sudah ditakdirkan ya. Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk melawan dia. Gitu. Tapi dengan konteks ini ya, kalian tidak akan bisa menjadi prajurit milikku. Ini kan mengindikasikan bahwa misal si Imu bisa ngajak Nidhogg dan Nika untuk join force-nya dia gitu kan. Tapi untuk apa? Apakah ada faksi seberangnya lagi? Selain mereka berdua, selain Nidhogg dan Nika? Enggak, ini untuk mengambil kekuatannya aja. Cuma gitu aja? Cuma misalkan dia mau menenggelamkan dunia, mau jadi raja dunia, dan ini cuma jadi soldiernya aja, prajuritnya aja gitu? Iya, karena buat gua, sekarang ini, musuh terbesarnya Imu adalah Nika. Jadi ketika dapat kekuatannya ya udah. Oh, nggak apa-apa ya? Jadi ada konsep di mana lu lawan gua jadiin lu anak buah gua gitu, ada ya konsep kayak gitu ya? Untuk iya, kalau maksudnya gini, kalau dia bisa jadiin anak buah, kenapa harus gue lawan? Oh gitu. Iya. Smart ya, smart. Iya, kayak kayak hal yang dilakukan Nami sebenarnya. Yang diideakan Nami waktu lawan Foxy, ingat nggak? Yang? Bentar. Daripada kita lawan final ngambil Chopper, mending ngambil Foxy aja. Benar. Kita nggak harus lawan Foxy. Benar. Itu smart move dari Nami, benar. Tapi resikonya kita dapat Foxy. Iya. Oh iya, nggak usah mau deh, gitu. Itu buat gue pemikiran licik aja. Iya. Oh gitu. Soalnya tadi gue mikir ada sedikit potensi di mana apakah merekrut Nidhogg dan Nika untuk menjadi prajurit berarti ada entitas lain yang lumayan berbahaya. Menurut gue entitas yang berbahaya sekarang adalah selain Nika, ada sosok Dragon, ada sosok Sabo dan lain-lain, ada sosok bajak laut yang di luar sana. Jadi memang ketika mendapatkan Nika, Imu merasa kayak ini kekuatan gue udah lengkap dan gue udah paling kuat nih. Gue tinggal bunuh-bunuhin aja nih kroco-kroco yang ganggu gue. Masuk akal. Meskipun itu kroco tapi banyak ya. Banyak juga dan lumayan mengganggu ya. Karena kan meskipun dianggap kroco sama Imu, tapi kroco dari Revolutionary Army menurut Imu ya, kayak Dragon, bisa membuat situasi di mana Mary Joa hancur. Betul. Gak ada makanan, gak ada apa.
Jadi dia butuh sosok yang lebih kuat untuk menghajar semuanya. Masuk akal. Gitu. Iya. Makanya dia mau melenyapkan Luffy sama si Karena itu. dia udah nyoba ya kemarin nggak bisa gitu. By the way, Luffy belum datang ya? Belum. Lanjut ya. Ya. Nah ini menarik nih, sama seperti yang telah kulakukan pada Dozan. Dozan ini nama God of War sebelumnya, atau namanya Joy Boy. Gimana menurut lo? Gila, ini menarik loh. Dia menyebut nama Dozan. Ada D-nya lagi. Ada D-nya, Ini Oda bener. sedang bikin kita berteori lagi nih, pengen Bener. bikin kita berpikir lagi nih Dozan siapa. Bener. Kalau dipikir-pikir kan dari 3 fase yang ada di mural Elbaf ya, kayak ada kemungkinan di mana si sosok-sosok dewa-dewa ini kan ada kemungkinan kalah ya di awalnya ya. Jadi nanti untuk di pertemuan kedua atau di pertemuan ketiga mereka nyoba lagi dan semoga masa depannya berubah gitu kan. Jadi masuk akal juga kalau ini misalkan God of War yang dulu gitu kan. Ada yang bilang ini nama siapa ya? God of Earth ada yang bilang. Ada yang bilang ini malah nama God of Earth atau siapa lagi Kenapa? ya? Padahal banyak teori yang bilang kalau God of War itu adalah Imo. Padahal God of Earth, iya gue juga ngerasa God of Earth itu Imo, benar-benar. Kenapa? Oh karena, coba ya gue cek ya, kalau nggak salah kanji Jepang tuh ada hubungannya sama ini deh, sama nama ini deh. Coba ya, Earth in. Jadi ini enak sama lu Enak harus banget ya itu ya. Nyobain sih. Coba gue cek ya, kayak kemarin nama itunya tuh ada Earth itu suci, ya kan ada suci kage ya, ya kan? Atau Jadi berarti orang yang bilang itu merasa ada Chikyu ya ini buat ada word tuh sosok Chikyu. lain sebagai God of Earth itu God Dozan. of Earth gitu. Iya sih enggak sih Chikyu sama Suci ya benar Suci Kage. Kalau Soalnya- ada sosok lain menarik sih. Tapi gue lebih condong ke Imo sih. Gue lebih condong ke Imo entah kenapa juga. Cuma ya itu ya potensi-potensinya kan kita iniin aja karena kita juga belum tahu ya. Ada Tapi yang bilang jadi sedih ketika kita tahu ya kalau Imo tuh God of Earth tapi di posisi yang jahat gitu kayak. Iya. Ternyata bumi itu jahat, yang iya, jahat adalah buminya sendiri. Iya, itu ironis ya. Ironis, padahal Ironis. kan kita selalu digambarkan kalau bumi itu nggak pernah jahat. Iya. Yang jahat adalah orang yang datang sih, yang mengendalikan Ya, itu. manusia dan segala macamnya yang ada di bumi ini malah merusak ya. Jadi biasanya bumi adalah pihak korban. Tapi di sini yang jahat kalau misalkan benar Imo itu God of War kan. Gue masih merasa Dozan kemungkinan adalah God of War. God of War. Oke. Karena Imo lagi berhadapan face to face dengan Loki. Ya. Jadi Soalnya kayak gue mau ngajar Dozan gitu. iya. Soalnya yang pasti ya, kalau lagi ngomong sama Nidhogg dan ini sebenarnya ngomong sama Nika juga karena Nikanya belum ada kan. Dia nyebut nama Dozan, berarti Dozan tuh harusnya minimal selevel ya sama mereka ya. Iya, Jadi iya. emang tingkatannya tuh udah pasti tinggi. Nggak mungkin random yang kayak cuma Enggak. siapalah gitu. Ini bener-bener harus selevel God sih ya harusnya ya. Iya. Kayak God of War sih. Karena lagi face to face dengan Imo ya. Dan ini kan berarti kan dia bluffing ya. Dia tuh sombong bahwa gue mampu ya melenyapkan Dozan ini ya. Gitu. Berarti gue mampu juga bisa ngelenyapin lu gitu. Dia keren banget. Tongkatnya dibunderin, keluar api omennya. Si Loki juga udah capek ya. Iya. Ragnir. Langsung keluar ini dia, tombak berapi ya. Keren Iya. banget sih, ini gue suka sih. Jadi si Nidhogg ngeluarin Twin Blast ya. Ragnir Twin Blast. Twin Blast Gram. Buak, anjir. Keren Enggak sih, banget ininya Gram dia. Gramnya dari dia. Dia Ragnir ini. Twin Blast. Iya. Ragnir Twin Blast terus dia nangkis dengan Gram gitu. Twin Blast dia kali. Soalnya kan dua mata pedang. Iya sih, tapi ini katanya dari serangan dia nih. Iya, Ragnir Gram kali berarti. Ragnir Twin Blast sih kalau itu. Oh, Ragnir Twin Blast. Twin Blast apaan berarti? Oh, dua lihat petir nih. ya? Iya, iya, tanda bener-bener. petik. Nggak, Titik. bener. Ini lanjutannya tanda titik. Iya, iya, Nih, iya. kalau ini udah langsung dipetik. Enggak, Bukan petik soalnya tutup. bener nih, kita lihat di panel kecilnya. Itu petirnya dua ya? Iya. Nongol. Jadi Twin Blast. Twin Blast Ini tuh nyerang nih dua nih. Dua petir, jeger. Gramnya apa ya? Dia ditangkis dah tuh. Bang. Berarti gramnya itu ya muter Oh, ini tuh ya. Pedang legendaris dalam mitologi Nordik yang digunakan Sigurd sang pahlawan untuk membantai naga hitam Pastinya ini naga hitam nih ya. Oke. Jadi dia mengeluarkan skill yang Iya, relevan iya. terhadap musuhnya ya. Oke. Gram gitu doang jurusnya ya? Gram. Gram doang. Nah ini nih. Desa Barat ya. Ini lagi Masih hujan ya? deras ya. Lihatnya hujan deras banget. Zaza makin serem ya sini ya. Jadi serem banget ya.
Iya, kemarin kayak cantik ya. Iya, ini serem banget penggambarannya. Lu lihat ya perbedaan panel ini lagi berantem. Ini paling serem nih dua karakter ini nih. Imu dan Nidhogg, lihat dia kayak vibes-nya tuh pucat ya. Kenapa Pucat. serem? Karena digambarkan dari bawah. Kita kayak ngeliat dia dari bawah ke atas. Kayak gede banget nih orang. Itu emang selalu serem. Low angle itu memang ngeboost aura dari orang yang dilihat dari bawah. Gila ya. Dia ngalirin hujan sambil nangkap anak-anak. Jangan biarkan mereka membawa pergi anak-anak. Ini para ibu pada bangkit ya. Jangan sampai upaya kita menyelamatkan mereka jadi sia-sia. Kami tidak akan menyerahkan anak-anak pada kalian. Gila. Si Zaza juga diem aja. Serem Gak banget, ada tapi iya. ngomong apa-apa. Nggak ada. Gue sih masih percaya nih Vivi ya. Bentar. Iya. Kayak hal yang dianggap jahat tapi di pihak kita gitu. Kalian masih belum boleh banyak bergerak. Kalian belum menerima transfusi darah. Kalian bisa mati, kata si Chopper. Iya. Kami nggak peduli. Anjir, lebih baik mati dibandingkan membiarkan anak-anak dibawa pergi. Ibu-ibu ini baik sekali. Serangannya langsung hujan gitu ya. Hujan Serem turun. banget hujan. Hujan apa nih? Ini kan berarti segede raksasa berarti. Gila kalau semanusia kayak apa ya? Itu gede banget. Iya, lu bayangin nih. Hujannya tuh bukan yang raindrops, ini yang bener-bener kayak satu air terjun ya. Gua air suka komposisi Elbaf di sini, perlawanannya senjatanya unik macam-macam. Si siapa namanya? Ibunya. Ibunya itu namanya siapa? Aku lupa. Riley. Iya. Riley ya. Iya. Pakai pedang. Angie pakai apa tadi? Angie pakai pedang juga. Pedang juga ya? Kayaknya. Pedang. Pedang. Kapak. Kampak sama shield. Shield. Ini juga pedang sama shield. Ada yang pakai panah. Nah, suka banget ya gue Gila. kalau udah ada yang pakai panah. Terus pakai panahnya kayak kena nih ke dadanya Zaza tuh. Tos. Gitu. Feminim ya, ada Zaza di sini ya. Iya, cewek. Zaza dan gila nih gede banget sih. Di sini ada siapa namanya? Kiringham. 7 anak, gua rasa cukup. Ayo kita pergi Zaza. Yang ketangkap nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh yang ada di tangan Zaza, ada di dua tangan Zaza. Tapi di tengah kegaduhan ini, sang penyelamat Sanji sudah datang. Iya. Oh no, tapi jangan kirim Sanji. Kenapa? Ini cantik loh gini-gini. Oh. Menurut gue ini cantik. Nami sih menurut gue nanti yang lawan. Oh iya bisa sih. Iya, Bisa. Nami sih. Enggak, dia fokusnya ke Kiringham. Oh iya ada Kiringham, bener. kalau Kiringham Lupa gue. Dia bisa mampus. nyerang Kiringham. Ini Nami sih menurut gue. Iya, harusnya Nami ya. Lawan Nami, pas banget. Lawan Brook juga bisa sih. Bro bisa. Dibekuin. Jangan sampai Sanji deh lawan Zaza. Lanjut ya. Di sini kita benar ya kemarin ya, banyak orang yang nebak memang harusnya belum mati sih. Iya. Gunko jadi es. Ini kondisinya mirip dengan Galela Iya. di Pang Hazard. Belum dikonfirmasi sih itu Belum Galela. dikonfirmasi. Tapi gue merasa itu adalah Galela Benar. yang ada di Pang Hazard. Dan gara-gara si Ragnir. Dia jadi es, beku. Nah ini konversasi menarik nih. Momennya kasihan ya. Apa? Maksudnya posenya Gunko saat dia dibekukan sama Ragnir, posenya tuh pose innocent. Ya kayak nggak bersalah ya. Jadi kayak Oda tuh ngasihin bahwa dia ini sebenarnya anak baik loh gitu kan. Lihat deh posenya ya. Iya. Kasihan banget ngenes liatnya. Terus ini obrolannya menarik nih. Bro, kenapa kau bersikeras untuk bertarung melawan wanita itu? Aku yakin kau pasti punya alasan khusus. Karena itu aku langsung bantumu tanpa pikir panjang. Jadi ini adalah backstory kenapa Usopp ada di samping Brook gitu. Oda ngejelasin loh ya. Apa kau mengenalnya Brook? Apa dia seorang yang pernah jadi musuhmu di masa lalu? Kata Nami. Tuh. Nah si Brook menjelaskan kan. Dia tuh bukan musuh gue di masa lalu. Gue juga nggak kenal dia. Yang ini ya, yang ini. Yang ini ya maksudnya. Gunko yang ini, yang Holy Knight. Begitulah seharusnya. Tapi gue nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Karena jika benar dia orang yang gue kenal, maka seharusnya usianya sekarang tuh udah 77 tahun. Berarti dia bukan dong kata Nami. Karena dia nggak kelihatan tua pertama. Ditambah dia seorang Celestial Dragon. Ya. Kata Brook, benar. Orang yang gue kenal seorang putri dari negara asalku. Tapi aku tidak pernah bertemu lagi dengannya semenjak dia pergi ke Marijoa. Wah ini menarik nih. Nah, pergi ke Marijoa ini konteksnya kayak Vivi. Iya. Apa dia diundang? Kayak Vivi. Kayak Vivi. Menurut gue. Menurut gue kayak Serem Vivi. banget berarti langsung ya. Kan Vivi tuh kalau kemarin nggak diselamatin sama Wapol, Iya. nasibnya bakal kayak gini Iya, pasti. benar. Untungnya pas masih kecil enggak ya? Jadi iya benar, untungnya masih kecil selamat tuh. Jadi Vivi 2 kali selamat. Oh, jadinya ini ya, datang ke Marijoa tuh emang ada agenda politik, bukannya
lagi udah mau resmi. Iya. Bukan ya? Bukan resmi mau jadi Holy Knights atau apa Enggak, gitu menurut enggak gue ya? dia dijebak. Dijebak. Oke. Bayangin Nakama, gue jadi menarik nih, jadi kepikiran. Kan yang menyelamatkan Vivi Wapol ya? Hmm. Waktu dia masih kecil, dia ketemu Wapol juga. Iya. Dia tampar. Iya. Gimana seandainya kalau ternyata apa yang dilakukan Wapol saat itu Iya. Menyelamatkan Vivi. tanpa sengaja menyelamatkan Vivi dari penculikan? Benar juga ya. Gila. Jadi kayak ada momen Benar. harusnya nih Vivi bisa kesini nih. Iya, Misalkan benar. ya. Vivi Paham harusnya ke kiri nih. Iya. Tapi karena ditampar, nangis. Tampar kan jadi rame. Dia rame, nggak jadi. Saat penamparan aja itu ada masyarakat lain juga pada nonton, terus jadi kayak ada soldier, jadi Tanpa kayak sengaja Wapol menyelamatkan. Wah, gue kalau itu terjadi beneran, keren banget. merinding sih. Gila Wapol. Kalau. Masuk akal bener, harusnya ke kiri, harusnya kemana. Malah itu ada kegaduhan, jadi rame. Karena ini diculik pas masih kecil. Iya. Feeling gue kayak kok bisa sih? Iya, Tapi iya. kita belum tahu ya diculik kayak kapan ya. Iya. Soalnya di sini kan di gambar ini masih kecil kan. Iya. Oh. Dia pergi kemari juga nggak ketemu lagi. Mm-mm. Bro, wanita itu masih membeku. Gua nggak tahu sih dia hidup atau enggak, tapi harusnya bagus kan. Kata Frankie ya. Jadi dia adalah seorang celestial dragon yang berwajah sama dengan kenalanmu, menurut Usopp ya. Tapi tetap aja dia adalah salah seorang yang telah menyerang Elbap. Brok membela. Meski begitu, dia juga yang lepasin tali yang sempat ngikat kita nih. Usopp bebas, semua lepas ikatannya. Kecuali Robin, karena Robin dari siapa? Si Somers. Somers. Kenapa dia melakukannya? Brok masih bimbang nih. Bro, cepat lari dari sini. Tuh, ternyata ada momen di mana si Gunko itu ada sadar sepersekian detik ya. Iya. Buat yang lupa emang ada emang. Kenapa sepertinya dia juga kenal sama gue. Kan mukanya juga kayak panik ya. Kayak... Dan setelah melakukannya, kepribadiannya berubah menurut Brok. Menjadi iblis lagi. Kepribadian pertama yang kita lihat, jadi ada 3 nih. Satu, kepribadian pertama yang kita lihat, yang jahat, jadi iblis. Iya. Kedua, kepribadian yang menolong kita. Iya. Lalu sosok yang seperti iblis yang udah jadi ada sayapnya. Rasanya seolah dia memiliki 3 kepribadian berbeda. Menarik di sini. Brook mention ada 3 kepribadian berbeda. Yang mana mengingatkan kita para nakama tentang teori yang cukup populer sampai sekarang belum terbukti tentang Teach yang kemungkinan punya 3 kepribadian atau 3 jantung atau apapun itu. Dengan Jolly Roger 3 tengkorak ya. tengkorak dengan kekuatan yang bisa dapat 2. Iya. Kayak potensi satu lagi ya. Iya, gue pernah bikin video tentang gue nggak sengaja nonton filmnya apa ya Nemo apa gitu. Dia ngasih tahu kalau gurita tuh jantungnya 3. Jangan-jangan dia karena gurita juga segala macam dan lain-lain. Jadi ada kemungkinan juga Teach kepribadiannya 3. Karena ada Teach pengecut, Teach marah, sama Teach yang satu lagi tuh beda. Menurut gue Teach yang Joy itu yang ketemu Luffy tuh Joy. Ada Teach serius. Ada Teach yang pengecut yang ketemu sama si Shirohige yang nangis-nangis. Jangan gitu. Bisa jadi Teach juga punya begitu. Yang sama Magellan juga lumayan pengecut gak sih? Iya. Tapi Magellan juga serem banget sih memang. Karena ini tuh penyakit sebenarnya. Iya. Kalau nonton film Split, gak usah Split deh. Oh, kepribadian kayak bipolar disorder gitu. Iya, kan ada 16 kan. Iya. Gak usah Split deh. Ini deh, Fight Club deh. 2, kita 2 ambil 2. kepribadian. Apa dan apa di situ? Kalau nonton filmnya, ini spoiler sih. Iya. Buat yang belum nonton, kalau denger ini, lu akan langsung tahu inti ceritanya. Karena ini plot twistnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, udah film lama juga. Iya. Yang main Brad Pitt. Sama gue lupa satu lagi siapa namanya. Oke, Brad Pitt yang punya 2 kepribadian? Bukan? Si orang tokoh utama ini kayak kantoran yang depresi lah. Iya. Pengen ikutan Fight Club, dimana lu bisa berantem sepuasnya di situ lah. Siapa aja boleh ikutan? Iya. Dia berantem mulu nih sama si Brad Pitt ini. Oh. Berantem, dia merasa ini rivalnya mengganggu dia banget lah. Iya. Tiba-tiba deketin dia lah segala macam. Yang nggak taunya Brad Pitt itu lah dirinya sendiri. Wow. Jadi adegan berantem itu dia nunjukin diri. Oh, nunjukin diri sendiri. Itu adalah delusinya dia ya. Tapi dia punya 2. Kayak misalnya dia habis di rumah, dia habis ngewe sama cewek gitu. Iya. Terus yang versi baik kayak, lu siapa ya? Terus ceweknya kayak,
anjing lu lupa gitu-gitu lah. Tapi filmnya tuh menggambarkan tidak terlihat seperti itulah. Oh, ini film lama. Keren Film ya? lama bagus banget, Ya, bagus ya, banget. keren banget. Jadi Berarti saat momen itu dia belum ke skater nih. Belum tahu diagnosa dia, belum tahu. gue lupa dia ketahuannya gimana. Pokoknya pada akhirnya dia tahu tuh pas kayaknya ada dokter deketin dia lah. Gue lupa. Oh, tadinya belum ya? belum. Berarti. Terus dia langsung flashback itu dia ngomong sendiri. Gitu-gitu. Oke. Bagus deh, bagus banget. Menarik sekali. Itu penyakit yang sosoknya ada kayak Cavendish aja. Ada yang versi jahat, Iya. versi tidurnya, Iya. versi dia. Jadi kayak gimana ya? Maksud gua pun tanpa ada roh adeknya, bisa jadi dia cuma memang punya 3 kepribadian itu Ya, masuk memang akal dasarnya aja. dia ya. Karena dia stres mungkin memikirkan keluarganya mati, Iya. ibunya mati mungkin Iya, apa sih? benar, Jadi dia merasa bapaknya mati, ibunya mati. Menurut merasa gue ada- itu ini banget ya. Itu lumrah banget karena yang dialami Tej itu lumayan gila. depresi. Itu gila banget lumayan beneran. shocking lah. Itu parah ya. Lu di hidup ketika sedang diburu, Iya. bapak lu mati, ibu lu mati, mungkin tuh bikin trauma kayak kalau di anime Sakamoto Days juga ada tuh musuh utamanya namanya Slur X. Dia juga punya kepribadian kayak gitu. Dia Sama. merasa dirinya adalah misalkan gue pengen jadi cancil. Iya. Dia merasa gue cancil. Jadi dia bisa memakai kemampuan cancil Wow. apa. Padahal bukan. Gila, serem banget itu. Iya, tapi dia punya penyakit itu. Gitu. Oke. Dia merasa gue adalah ini gitu. Padahal Penyakit tapi bisa jadi kekuatan ya. bukan. Iya, dia merasa dia jadi paham. Karena gue cancil, gue bisa pakai Oh, gitu. A, B, C gitu. Oke. Gitu. Jadi kemungkinan ini bukan Gunko ya. Iya. Kalau Gunko kan dirasukin kan. Dirasukin. Si Kalau Teach- Gunko mah normal ya. Teach mungkin begitu. Mungkin ya. Iya. Karena makanya dia disebut spesial. Karena Oda memang planting sesuatu hal, informasi itu dari karakter lain ya. Siapa tahu ya. Iya, iya. Lanjut ya. Ini yang dari semua poin ini paling menarik buat gue soalnya. Sebelumnya hal itu nggak pernah terbesit sama sekali di benakku. Tapi sekarang setelah melihat sosok para raksasa yang diubah jadi iblis, wah, gue jadi nggak bisa menghapus rasa gelisah yang gue rasain. Dia jadi merasa kayak jangan-jangan emang ini orang dikendaliin nih. Dikendaliin. Gitu. Bro cukup pintar untuk tahu itu ya, Iya. untuk sadar itu. Jimmy merasa, maaf bro, tapi kita harus segera mutusin apakah kita biarin tuh orang hidup apa enggak. Dicuekin. Kalau enggak, kita nggak bisa beranjak dari sini nih. Jinbe, gue suka di sini dia masih memikirkan kondisi bro. Benar. Gimana nih? Jadinya nih, lo harus kita selamatin apa enggak? Ya, ini nanya ya, ini minta konsen ya. Karena kalau kita ini buru-buru nih, Iya. kalau enggak kita cabut, kalau butuh ya kita selamatin. Tapi kalau belum ada ya gue nungguin jawaban Benar, lu. time is running out. Tapi kita harus cepat bertindak ya. Ya, ini dibiarin aja atau bunuh. Gila sih. Tapi dicuekin. Bro langsung tiba-tiba curhat. Dia kena emosi. Kejadiannya sudah begitu lama. Hmm. Saat itu dia masih sangat kecil, sedangkan aku masih sangat muda. Kami tinggal di sebuah negara yang kini telah musnah, yaitu Esperia. Gila. Kalau di Red apa sih negaranya? Kalau di Red ya. Coba cari tahu deh di Google. Banyak. Kan negara musik juga kan? Iya, iya. Sebuah negara musik, tempat berbagai studio musik, berderet sejauh mata memandang. Gila. Di West Blue ya. Iya. West Blue 70 tahun yang lalu, pukul 4 dini hari. Jreng. Elegia. LD ya? Iya. Elegia. Agak mirip ya, Esperia. Esperia. Elegia. Oh ya, ini ada ini gue sempet nyatet. Apa? Esperia itu. Esperia itu versi Itali dari bahasa Yunani Hesperia. Artinya? Itu artinya tanah barat. Ah. Cocok dengan dia West Blue nih ya. Gampang banget ya. Gampang banget, ternyata segampang itu. Oh, namanya bagus ya, Hesperia. Iya, tapi nanti kan juga dijelasin bahwa negara itu diserang dengan itu kan, ituan dari barat juga. Apa namanya? Mafia-mafia kan? Iya. Cocok deh. Jadi kayak masuk juga ke lore-nya si BG yang dulu ngomong ada beberapa geng kan? Iya. Dia bilang kan itu masuk juga. Jadi kayaknya emang ini tanah barat yang ada di barat gitu. Oh, bahasa Itali lagi ya? Bahasa Itali. Itali identik dengan mafianya. Mafia, betul. BG dari West Blue kan? BBG kayaknya West Blue, benar-benar. Nah ini, Kalau salah koreksi ya? iya, ini aslinya dari bahasa Yunani Hesperia, tapi versi Italinya Esperia. Tuh. Mari bangun dan ucapkan pagi kan duyung, lembaran dunia baru. Di luar sana ada begitu banyak lautan dan Pagi kan ingin duyung. Oh ini lagu lah ya. Ini lagu. Pagi kan duyung, gue nggak tahu nadanya gimana Iya. ya. Tapi ini auranya kayak Usop juga nih. Iya. Kalau Usop dengan kebohongannya, Ini dengan nyanyiannya. nyanyiannya. Yang satu melantunkan apa? Kebohongan. Kebohongan, yang satu melantunkan lagu.
Apakah ada hubungannya keluarga Usop dengan ini? Nggak mungkin. Please ada hubungannya, menarik sih kalau ada. Anjir, kalau ada Brok lupa aneh sih. Udah ketemu Usop. Iya, iya. Selamat pagi Esperia, waktu penantian telah berakhir semuanya. Mari kita juga berlayar hari ini. Mana suara warga geng kecil? Gila, berisik nih. Sumpah anjir. Usop banget. Iya. Usop banget. Ya dia lagi dong. Tuh ada tutup pintu kan. Ini Gunko nih. Iya, ini Selamat Gunko. pagi bro. Mm-mm. Warga pelabuhan, mana suaranya Arena? Sumpah ini Usop banget. Dimana semua orang tuh kayak nggak peduli. Kaya tuh udah semangat dengerin kebohongan. Kalau ini dia seneng dengerin lagunya Brok. Dan ini panel yang salah satu panel yang gue suka banget. Iya, gue juga suka banget. Brok lompat Menarik. karena gaya nikah. Kayak nikah. Tapi cahayanya bukan bulan, melainkan matahari. Hmm. Sinar matahari yang mirip seperti yang dilihat oleh si Rausi pas dia naik ke atas gondola. Gila. Wah, gue suka banget sih. Lu bisa ngebayangin nggak? Bagus banget ini, gila. Lu bisa ngebayangin betapa sedihnya Brooke. Ini ironis karena di masa lalu waktu Brooke masih muda nih ya, waktu masih hidup, dia suka lompat ala nikah ini di depan cahaya matahari. Waktu di Thriller Bark, dia diambil bayangannya, dia nggak boleh kena matahari. Iya. Kasian banget. Udah. Sehingga mungkin dia trauma dan nggak kayak gini-gini lagi. Itu ya? dia, makanya nggak pernah begitu lagi Mas. Udah apa namanya? Teman-temannya mati semua, dia nggak bisa kena cahaya matahari. Di mana dia tadinya orang yang sangat semangat loh, sangat semangat ini. Jadi di sini kita gambarin aja, nggak usah baca dialognya. Ada yang sebel, Iya. berisik. Ada yang suka, Tuan bro, cepat pecat dia, Iya. ambil pistol. Iya, tapi intinya menurut gue semuanya sayang lah bro. Oke. Menurut gue ya. Iya, Ini benci tapi sayang. iya, iya, iya. Gue suka banget dengan susunan kotanya, bagaimana dia melompat, bagaimana sinarnya muncul. Ini Oda menggambarkan dengan sangat baik ya. Bener, Semoga eksekusi juga baik. bener. Ini adalah negeri para seniman musik, kerajaan Esperia. Kastil Esperia, barak prajurit. Kapten, ajari kami teknik tebasan kilatmu dong. Oh, yes. Pada cemburu kayak, ini orang sama putih suri mulu dah. Iya. Mengganggu pemandangan saja. Padahal sudah diperingatkan gitu. Sebelum kebanyakan bermimpi, harusnya dia perbaiki dulu tingkah lakunya itu. Gue pas baca ini, Makan apa? Iya, bener. Makan apa? Nanti malam makan apa? nada gue begitu. Kok sama deh iya? Perutku sudah lapar lah. Janjian kayak gitu ya? Ternyata dia nyanyi lagu Sake Bings. Oh. Ini gambar pulaunya mana sih? Nanti kayaknya deh, belum. Belum ya? Kan Belum di ya. atas ya? Mana ya? Ini, kecil. Iya, itu. Ada harpa. Ada harpanya. Ini juga menarik buat gue. Ada harpanya. Ada negara musik dengan harpa. Ada juga negara drum kingdom. Iya, drum. Drum dan harpa. Apakah ada hubungannya? Gue nggak tahu. Iya. Tapi ya kita lihat aja. Semoga ada hubungannya. Menarik sih. Menarik sih. Dan untuk manggil Zaza itu dengan ritme. Jadi pas deh berhubungan dengan musik, Jadi dance ini dan segala harpa macam. raksasa, drum raksasa. Dan raksasa. Mungkin ada apa lagi nih? Musik-musik zaman dulu. Iya. Kemarin lu bahas kan harpa yang soal Vivi, main Vivi. Vivi dan segala macam. Kenapa? Iya, maksud gua tiba-tiba muncul harpa jadi muncul menarik. harpa di sini. Sake Bings, wah ini berusia 20 tahun ya. Iya. Matanya mata usop tapi mata sayu ya. Iya. Gue suka sih desain Usop sayu. Kayak Michael Jackson. Michael Jackson. Muda. Bener. Bajunya juga sangat kerajaan. Iya, banyak orang Jepang nge-tweet ya. Bahwa referensinya nih kemungkinan Michael Jackson si Brooke ini nih. Iya. Pada bilang. Karena kan kulitnya kita tahu kalau kayak gini udah mungkin mengarah ke kulit hitam kan. Ya. Terus ya benar mungkin kemarin yang pada marah katanya kenapa Brooke di Netflix live action itu kenapa hitam kan pada marah ya, padahal kalau orang kan banyak langsung berasumsi bahwa ini kulit hitam dengan rambut afro dan bibir yang seperti ini ya, tapi pada marah enggak, Brooke kulit putih bla bla bla, kalau di gambar itu putih segala macam. Karena waktu itu belum ada sosok Brooke yang hidup udah ada ya? Udah ada, cuma ya kayak gitu deh warna kulitnya kalau di anime kan warnanya emang agak terang. Enggak, tapi jadi lebih masuk Michael Jackson dong. Iya. Iya kan? Iya. Yang transisi warna kulitnya ya, yang dulu warna itu jadi putih. Mengikuti menuju seberang lautan lagi nyanyi, terus si Gunko juga nyanyi. Satria pengawal kerajaan Esperia, kapten pasukan penyerbu Brooke, 20 tahun. Hari ini pun aku berlatih keras, kata Gunko. Apakah kau sudah bertambah kuat? Nah ini Putri kerajaan Esperia Shuri. gue mau bahas sedikit nih. Apa? Waktu itu kita dari awal Brooke udah mau udah mau disentil-sentil lore-nya. Oh si Gunko, waktu Gunko ada sedikit flashback sepersekian detik waktu itu ya. Ini orang-orang rame kita bilang bahwa ini udah jelas prajurit. Ini tuh Vivi sama Igaram. Ini Vivi sama Pel segala macam. Tapi orang banyak banget komen di video kita apa segala macam. Itu bapaknya. Oh iya. Ini jelas banget.
Vibes-nya tuh itu bukan anak. Gue heran sih sama orang-orang kayak gitu, kayak apa lu cuma ikut-ikutan baca komentar orang di Karena dari X awal atau apa? Kan dari awal perkenalan dia udah jelas. Dia bilang, gue pernah jadi prajurit segala macam. Ya itu udahlah. Iya, udah jelas banget bahwa, dan mohon maaf, wajahnya jauh banget antara Shuri dan Brok itu beda total. Jadi nggak mungkin ayahnya. Ini benar-benar udah pasti kepala prajurit gitu kan yang melatih. Bener kan gue bilang, si Igara melatih Vivi, si Chaka sama Pel juga melatih Vivi, sama kayak gini. Ini dia yang menarik di sini juga bilang, apa sekarang aku sudah sekuat mama? Berarti emaknya kuat. Makanya kuat. Dan pas ngomongin emaknya, Brok langsung seneng. Matanya love. Ibunda, Matanya, dia Bro. memang sangat kuat, yang mulia Candle, lentera hidupku. Iya. Brok, lu tuh gak boleh masuk kamar istri orang. Kenapa anda bilang begitu? Kita bebas jatuh cinta pada siapapun kan, gila. Dan rajanya di luar dugaan sangat desainnya sangat menarik juga loh. Sangat menarik. Wah, kayak wapol juga. Iya. Kayak tips oh, sedikit maksud- ada. Ini yang gue kayak- bilang, kenapa ada hubungan dengan Drum Kingdom? Ini juga kayak wapol soalnya. Iya, mirip Wapol. Apakah keturunannya akhirnya jadi Drum Kingdom? Iya. Karena bikin negara baru namanya Drum? Bisa jadi loh. Jadi kayak sama-sama negeri musik ya. Leuven, namanya Leuven. Iya. Orang yang berkomplot terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman mati. Iya. Ini contoh dari negara makmur ya. Dan Raja dan rakyat bisa bercanda. Iya. Ini kan Brok itu kan negaranya Austria ya. Kita udah lihat, dan iya memang Austria adalah negeri di mana para maestro itu terlahir ya. Teman negeri. Terus ini unik nih namanya. Lu tahu nggak kira-kira Leuven ini apa? Nama apa? tahu. Ini tuh nama singkatan. Apa? Leuven itu dari Ludwig van Beethoven. Ini singkatan. Jadi kalau dipecah dalam bahasa Jepang tuh ada beberapa Iya. katakana, itu tuh singkatan sebenarnya dari Ludwig van Beethoven nama lengkapnya. Musisi ya? Musisi. Jadi maestro juga namanya sama kayak gitu. Desainnya menarik. Ya. Kayak Unik. bapak-bapak gendut. Tapi celananya mirip Elbaf juga ya. Elbaf, kayak Usopp Celananya warnanya. mirip Elbaf, bener. Tapi secara muka mirip wapol. Iya. Gue mesti merasa ada hubungannya Drum Kingdom dengan ini menarik sih kalau ada hubungannya ya. Menarik Apakah sekali. ini ada hubungan dengan wapol juga menarik. Bahkan ada yang punya teori nih. Apa? Gue sempat baca. Ini gue belum nyangkut ke teori ini, tapi ya masih ada potensial. Ada yang membandingkan antara Candle, istrinya dia, Ya. dengan Kureha. Oh enggak. Pertama, Usianya beda. usia kan 139 sama 141, sama sini 70-an berarti kan. Harusnya dia 70-an di sini. Ya, harusnya di sini udah setengah usianya kan segala macam. Tapi Kureha adalah salah satu top tier ilmuwan alias dokter. Dimana kalau dia di zaman itu, kalau Brook aja bilang si Goldie Roger Rocky, ya kan, berarti kan match apa segala macam juga masih baru ini ya, baru berkiprah di dunia saintis apa segala macam. Si Kureha udah dari dulu mungkin dia udah tahu lineage factor, di mana dia bisa mengatur usia. Gitu. Jadi dia bisa bikin cantik, bisa bikin, karena jokesnya dari Kureha adalah setiap dia mau menjelaskan, lu mau tahu nggak kenapa gue awet muda? Itu selalu nggak ada yang peduli. Malu. Iya. Akhirnya di situ dikasih distraksi bahwa lu senang aja, Iya, yang penting lu itu happy bahagia. aja, yang penting lu bahagia apa Karena segala kan macam. ada juga pas dia ngeliat Chopper, gue yang penting ekspresi bahagianya. Iya, ya mungkin apakah kalau ada hubungan dengan Drum Kingdom itu dan dia bikin kerajaan baru, kabur atau dari mana? Atau karena saking kuatnya mau direkrut sebagai Holy Knight, misalkan si Candle itu kan sangat kuat ya. Mau direkrut dia nggak mau, dia kabur dengan identitas baru mungkin. Gimana? Gitu maksudnya. Lu percaya dengan teori itu? Gue belum nyangkut ke situ, tapi menurut gue ada potensi, ya? ada potensi. Karena lineage factor itu. Jadi gue ngerasa, soalnya gini, si Kureha tuh bisa, tadinya Kureha nggak mau percaya, tapi Kureha bisa percaya tentang eksperimennya Hiluluk, di mana itu juga eksperimen aneh, di mana lu mau bikin bunga sakura mekar di dalam negeri bersalju, itu kan sebenarnya eksperimen aneh. Berarti kalau dia juga eksperimen tentang lineage factor kayak si Germa kayak apa segala macam, masuk akal juga buat dia bisa memanipulasi umur. Iya. Gitu. Karena memang di sini juga tidak dijelaskan umurnya berapa ya. Jadi memang ada potensi itu. Iya. Tapi kalau menurut logika ya di sini harusnya udah setengah usianya. Kalau misalkan si Kureha udah 140 ya. Enggak, tapi bisa begini kan kita lihat Sheki udah tua. Ya. Dia masih cakep. Nah itu dia. Gak usah pakai eksperimen apapun. Dia udah umurnya 60 something ya. Iya. Udah mau 70. Tetap muda. Tetap muda Sheki. Sheki ya. Kureha mungkin bisa begitu. Karena tidak ada penjelasan Iya. ininya apa namanya. Jadi masuk tuh kalau lu bilang ini mirip Wapol. Iya. Terus si Candle ada
kayak Kureha lah ya, ada Ditambah sana. kacamatanya Korea kayak bro. Bulat. Betul. Ya. Betul. Tapi ya kita nggak tahu ya. Iya. Kalaupun benar menarik sih. Menarik. Karena di sini nggak dijelasin usianya Iya. pertama. Kedua, tadi gue pernah baca teori ini juga. Tadi gue pengen bahas di konten lain tapi udah nggak boleh. Oh, oke. Konten beda teori itu ntar aja minggu Oke, depan oke, aja. oke. Kedua, apa namanya? Ya itu Sheki masih muda, Mm-mm. tapi masih udah tua tapi masih muda. Tanpa apa-apalah Tanpa ya. ada ilmuwan apapun. Gak ada embel-embel apapun. Kalau gue masih merasa rahasia awet mudanya Korea adalah hidup bahagia sih, Udah bahagia. hidup bahagia aja. Hmm. Tapi nggak tahu ada ramuan apa. Iya, iya. Itu kalau di dunia nyata juga iya loh. Berat amat. Abang, nah ini menarik nih. Abang maksudku Paduka Raja, apakah dia kakaknya apa gimana ya? Apakah abang kayak Yosako Joni ke Zoro? Ya. Apa begitu? Gue lebih nangkap ke Yosako Joni? Joni Yosaku. Lebih ke caper, lebih ke ngerasa akrab. Karena dia sudah sangat dipercaya dengan keluarga kerajaan ini. Sorry, kalau merasa akrab dia nggak revisi. Oh ya. Dia revisi lah maksud gue Paduka Raja. Apakah dia memang dulu hidup berbarengan? Itu dia. Kalau ngerevisi malah mematahkan itu ya. Iya, mematahkan itu. Mematahkan itu. Kalau gue ngeliatnya ini bukan abang kandung, Ya. tapi memang hidup di zaman yang sama kayak tumbuh bareng lah. Kayak ini kayak Oden dengan pengikut yang ketiga. Tapi misalkan nih, gue bingung juga konteks untuk kenapa dia merevisi ini. Padahal saksinya cuma Gunko. Nggak perlu juga dong maksudnya ya untuk kecuali lagi rame. Iya. Ini cuma Gunko. Mungkin udah ada perjanjian, lu jangan manggil gua abang lagi di sini. betul. Gua udah raja nih gitu. Tapi revisi ini mematahkan kalau dia So akrab. akrab. Caper. Emang akrab aja dia. Memang akrab benar-benar. Tuh, lu lagi merencanakan pembunuhan gua ya. Mana mungkin? Oh, kan pada akhirnya emang dibunuh ya. Iya. Ya. Dibunuh sama Gunko. Diduga ya. Diduga ya. Ya udah pasti inilah apa namanya Yang domini sama. versi lah. Iya udah pasti domini versi lah. Mana mungkin jangan bilang begitu dong. Saya masih ingin berumur panjang. Bukan bro, jangan naksir sama mama ya. Sebagai gantinya kalau udah besar, lu boleh nikah sama gua. Si bapaknya kayak, Syuri, kalau abang kandung kan gak bakal digituin kan? Iya. Seharusnya kau bilang begitu pada papamu. Lah, yang ngiri. Lebih parah. Maksudnya itu dalam konteks sayang sama anak ya, Sayang. bukan Iya. nanti orang mengiranya. Iya kalau versi bahasa Inggrisnya tuh ada penjelasan tambahan. Iya. Ya kalau dia kan Barat kan agak sensitif soal kayak gitu. Dia bilang kayak ini kata-kata yang manis ini yang bikin melting heart buat papa tuh buat papa aja gitu. Iya lebih ke situ. benar, harus kayak gitu. Emang begitu. Iya. Maaf, saya nggak punya istri yang ingusan. Ini yang membuat akhirnya Gunko menurut gua pakai masker. Karena dia merasa, aduh, bocah ingusan, gue dikata bocah ingusan, pakai masker. Iya benar. Banyak orang yang pakai masker nutupin Dasar ingusan. keparat, berani nolak anak gue depan mata gue. Soalnya gue setia, ini pada ketawa. Ini potret kerajaan happy lah, Iya. kerajaan bahagia lah. Paduka Raja maaf mengganggu waktu bersenang-senang Anda. Pasukan berkuda milik sebuah sindikat gangster sedang melaju dari Iya. arah pelabuhan menuju kota. Jumlah kesatria pengawal yang berada di kota hanya sedikit sehingga mereka kalah jumlah. Kami sudah mengirim bala bantuan dari kastil, tapi besar kemungkinan mereka tidak akan tiba tepat waktu. Apa tujuan mereka? Mereka meneriakkan nama permaisuri Candle yang sedang menonton pertunjukan opera di kota. Oh, lagi nonton ya? Iya. Apa? Jangan-jangan mereka sindikat Marlon. Anjir, apa nih Marlon yang menarik juga nih? Iya, ini kemungkinan yang itu yang tadi gue bilang. Geng ya? Salah satu dari berapa 5 geng kalau nggak salah 5 geng yang Capone ya ini? Iya, Lawannya yang- Capone ya? Lawannya Capone yang disebutkan sama BG ya waktu itu ya. Gitu. Jadinya ini salah satu dan di barat juga kan. Benar, sudah lama mereka mengincar Candle. Sejak kapan mereka masuki negara kita? Segera hubungi Candle dan beritahukan padanya agar tidak meninggalkan gedung opera. Gitu. Masalahnya di Indonesia harus diatur ke mode senyap. Selama ini. Oh, Iya juga sih sebenarnya ya, itu bakal mengganggu pertunjukan opera. Bener. Bro, lakukan sesuatu, bisa-bisa mama diculik. Sini sekat Marlon, aneh sekali. Padahal hari ini gue sempat bertemu dengan mereka di pelabuhan. ini gila sih. Gua suka banget kan gue bilang. Bro kan punya jurus apa Hanatucha Sanjo itu ya. Gue lupa nama jurusnya apa. Tapi biasanya kan kita kasih lihat tuh sepersekian detik. Ini versi gilanya loh. Jalan teater. Wow, ini pada jalan semua. Itu pasukan berkuda milik sindikat gangster. Kayaknya nggak ada. Ini bukan BG sih harusnya. Iya. Gedung opera. Wah, Lawannya. sungguh pertunjukan yang luar biasa. Ini Oh, kayak ini. BG di masa ini belum lahir. Belum. Maksud gue Oh, bapaknya, keluarganya itu.
Ini kayak ini ya, kayak di Sabodi ya. Mirip sekali Mirip ya? dengan auction house ya, Iya. tempat di mana apa namanya? Penjualan manusia itu ya, mermaid. Kan ada yang bilang juga sisa-sisa Esperia tuh yang namanya sekarang Esperia ya. Di Ada Thriller Bark. Iya, apakah ada gedung kayak gini? Iya. Gedung yang di Kanami nggak kayak gini ya? Lupa sih gua. Lebih ke gereja nggak ya? Seingat gue kayak lebih ke gereja ya, kayak pernikahan. Mungkin Nami nakama ya. kalau ada yang nggak silakan. Ayo selesaikan urusan kita. Don Murlon sudah sangat mengizinkan untuk menembakmu jika menolak. Oh, ditembak, naksir. Jangan biarkan yang mulia permaisuri keluar dari gear tembak. Bro, abang nggak perlu cemas. Ini santai di sini nih. Permaisuri sangat kuat. Mustahil mereka menculik beliau. Selain itu, bisa-bisanya mereka nggak sadar. Padahal saat bertemu dengan mereka di pelabuhan, saya sudah menebas mereka semua. Bang, anjir. Ini waktunya lama loh. Ya. Bisa, maksud gue keren masih. Nah, gue sempat baca, ini ada orang Jepang. Nah, dia punya konteksnya ya. Ternyata Hanauta Sancho itu ada referensinya. Oke. Jadi ada Rakugo nih. Ada Rakugo, lupa ceritanya apa ya. Salah satu samurai atau apa ya, pokoknya pengguna pedangnya lah di situ ya di dalam cerita Rakugo itu yang jurusnya Hanauta Sancho persis. Oh, oke. Nah, si Hanauta kan namanya Haming ya, apa kalau di sini bersenandung ya. Nah, benar. Ternyata si Cho-nya itu, Cho adalah meteran ukuran di zaman jadul di Jepang. Pokoknya Sancho itu artinya 300 meter sekian. Oh. Jadi emang masuk akal nih sini. Dia nge-slash ini kan udah jarak Jauh ya? ini sama gedung opera udah pelabuhan sama berapa udah berapa 300 meter kan. Jadi baru kena efeknya. Ternyata jurus ini beneran ada di Rakugo. Di salah satu cerita di Jepang. Berarti Namanya sama. mungkin dia bisa mengendalikan seberapa banyak jaraknya ya? Iya, keren ya. Keren. Banget. Gue juga gue nggak nyangka kalau bisa sejauh ini. Iya. Ini menurut gue bakal kepake banget ke depannya. Kepake banget. Ini kepake banget sih. Dia, bener. dia ngasih nempelin bom waktu versi pedang. Betul. Gila sih. Betul. Oh, jangan-jangan sejak awal dia tebas seseorang. Anjir, keren banget. Ini gila banget sih, parah. Tapi orang pada sadar itu jurus tebasan kilat milik Kapten Brock. Orang pada tahu. Berarti saat ini belum banyak yang menguasai skill ini ya. Ini kayak Iya. skill dewa nih. Makanya pada pengen belajar. Pasti ini jurus Traverse Humming Around Notchless. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Oh, yang aslinya Hanauta Sancho. Yang mulia permaisuri sudah keluar. Beliau sangat cantik. Oh. Pada fansnya masa juga 70 banyak. tahun yang lalu, Kerajaan Esperia memiliki 2 orang bintang. Yang pertama adalah mantan komandan. Oh, ini mantan komandan ya. Ya. Ksatria pengawal kerajaan yang kini menjadi permaisuri raja, yaitu Kendall. Lalu yang seorang lagi adalah pria yang kemampuan bermusiknya sering dihina, namun juga dikenal sebagai maestro tebasan kilat yang sanggup menebas orang tanpa disadari oleh orang yang sudah ditebasnya, yaitu Kapten Pasukan Penyerbu Brook si Senandung. Ternyata musik Brook dihina dulu ya, sekarang udah jago banget ya. Ya. Nah, ini nggak ada usianya. Nggak ada usianya. Permaisuri Kerajaan Esperia Kendall. Kalau ini adalah si Kureha. Kureha, gila gokil banget. sih. Dia kabur ke Drum Kingdom, Iya. bikin Drum kerajaan Kingdom. baru drum. Drum ya, dari harpa ke Iya. drum. Dan uniknya hidup sendiri. Itu Iya. dia yang nggak mau sama orang. Itu yang bikin curiga juga memang. Wah, itu gokil sih kalau Gokil beneran banget. sih. Gila sih. Lu bayangin, satu-satunya makhluk yang boleh nemenin dia cuma chopper. Ya kan, dia kayak benar-benar mengisolasi diri nggak sih? Iya. Maksud gua di sini menariknya adalah ya itu gue masih mempercayai potensi teori itu benar karena Seki yang udah tua masih kelihatan muda. Bisa ya? Ini bisa jadi usianya 70 Oke, aja. berarti tanpa line X Factor pun lu tetap percaya ya Iya, bahwa iya. awet muda pun bisa tanpa embel-embel apapun. Karena gitu. kalau jadinya misalkan dan X Factor itu terkesan kayak apa ya? Jadi gue pengen banget muda gitu, berarti nggak? Benar. Nah, Itu pengen menurut banget gua muda. kalau teorinya benar, ini adalah Kureha. Ini kan teori ya, Iya. teori orang yang kita baca ya, Iya, teori orang. teori orang ya. Tapi kan kita bedah di sini, karena gue suka sama teorinya. Oke. Kenapa akhirnya Kureha jadi dokter? Iya. Kemungkinan ketika dia melihat Suri jadi sesuatu yang berbeda Iya. entitasnya, mungkin dia berpikir itu penyakit yang ingin dia sembuhkan tapi nggak bisa. Benar. Atau nanti rajanya mati kena penyakit yang tanpa bisa disembuhkan. Benar. Dia merasa anjir gue harus belajar nih mati-matian. Benar. Biar gue bisa
bisa menyembuhin Shuri mungkin. Seperti kaya ya, Iya. ininya seperti kaya. Niatannya tuh seperti kaya. Jadi kayak tujuan jadi dokter untuk menyelamatkan Benar. apa namanya? Orang yang dia sayang. Iya, orang yang dia sayang. Sehingga keterusan, tapi dia harus kabur. Seperti ya, seperti Chopper juga ya. Mm-mm. Dia pengen akhirnya melihat kenyataan itu, dia pengen jadi dokter Iya, juga. berlatih. Jadinya ya itu, jadi dokter yang keren. Iya, soalnya uniknya gini, dia pernah tinggal di kastil, Iya. Hesperia. Akhirnya di dalam Kingdom tinggalnya di dalam kastil juga, Iya. gitu kan. Terus gak mau ketemu orang, gitu. Datangnya semaunya. Dan apa segala kacamatanya macam. kan kacamata beruk banget Iya, ya. dan kuat banget. Kuat. Sama kuat gini. banget. Yang menarik adalah kacamata beruk yang hitam, sama ada kacamata yang putih kan. Putihnya ada 2. Nah itu kayak Dibuka. kayak dua sisi koin ini tau, apa namanya? Iya, Double reversi. Domi reversi. Hitam dan benar, putih benar. aja gitu. Benar. 2 ini ya. Jadi memang masih ada kemungkinan kalau ini adalah candle ini Kureha. Iya. Kemungkinan ya. Tapi kan kita nggak tahu. Dan ini teori ya. Dan ini teori, benar. Dan ini gue suka Dan kita udah paham bahwa usia Kureha itu 140 ya, jadi diingetin lagi ya Iya. pakai komen. Kureha udah 140, udah tahu bukan Udah itu. tahu. Konteksnya bukan itu. Ini gue lagi membahas kemungkinannya. Dan karena gue suka sama teorinya. Gitu. Buat yang Iya. bikin teorinya siapapun itu Menarik. menarik Orang pemikirannya. Jepang deh kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nggak salah orang Jepang. Pada saat itu kedamaian masih menaungi kerajaan Esperia. Dan Ini desainnya nih banget. Lady Oscar di Iya. Rose of Versailles ya ini ya. ini gue suka sih desainnya gila. sih. Desainnya Menarik sekali. sangat elegan. Elegan sekali. Ini benar-benar menggambarkan kerajaan banget. Sangat. Kita selalu dikasih lihat putri kerajaan yang tidak putri kerajaan. Iya. Vivi, Sangat. awal munculnya Tidak. Brutal, Rebecca, Shiraoshi, siapa lagi ya? Banyak lah putri. Rebecca gladiator banget. Iya, tapi ini kayak kolosal, pakai Mantap. apa namanya? Jubah, pakai baju. Ini kayak baju ciri khas bajunya kerajaan Esperia ya? Iya. Begini bajunya. Iya. Gitu. Mirip sekali dengan baju Holy Knights ya. Kayaknya Holy Knights ada hubungannya juga Iya, nih iya, dengan ini iya. nih. Menarik ya, dan chapter ini berakhir di sini dan minggu depan tidak libur, tapi sayangnya kita harus libur juga ya, karena Itu tanggal dia. merah. Itu dia. Gila Sekali. Suka sih gue. Menarik ya. Ini adalah chapter flashback. Flashback. Gitu. Tadi gue bilang ini bagus, tapi tidak menggebu-gebu. Ya. Karena ya biasa begini aja. Benar. Dan Gak Oda, bikin gue sampai yang wah nggak begitu. Oda baru saja melahirkan misteri baru yaitu Dozan. Dozan. Dan sedang ingin mencoba membuka misteri yang ada di Esperia. Benar. Oke, segitu aja nakama. Beda chapter hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa datang ke Senayan Park, One Piece Cafe untuk mencoba menu-menu terbaru Itu mereka. dia. Dan untuk mencoba menu-menu yang ada di One Piece Cafe. Banyak merchandise-nya dan restoran Sanji lu bilang ya. Sanji. Restoran Sanji bakal buka di USJ ya. Ya. Bakal buka lagi di USJ. Dan buat nakama yang pengen ikutan kesana bisa ke tour gua. Betul nih. Karena gua betul akan banget. kesana juga. Betul banget. Di tour USJ. Oktober. Oktober. Gitu. Batch keduanya masih bisa dibeli. 23 juta saja. Ya udah. Terima kasih buat nakama kalau gitu. Gua Reno Frianus. Gue Cancil. Pamit nakama. Thank you semuanya. Bye. Oh iya. Kaos Ragnarok udah ada. Wih, ini belakangnya. Wah, buat yang udah nyampe tolong diposting ya. Tolong diposting Nanti ya, di kita tag repost. kita ya. Thank you. Oh Bye. iya, Apa? bentar. Ini gue gak tahu kita udah boleh spoiler atau enggak. Tapi kita ada project baru ya. Apa? Ngobrol-ngobrol juga. Oh bener, ada project baru sama Cia ya. Tungguin aja, bikin apa? Tunggu aja nanti. Ya. Kalau gitu gua Reno Frianus. Gue Cancil. Sekali lagi pamit dah.